Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diar Nubaid dengan NIM 125430028. Nah, saya ingin mempresentasikan materi pengenalan komputasi materi ke-10 tentang manipulasi string. Nah, jadi nanti di video ini tuh ada fungsi-fungsi teorinya dan praktiknya menggunakan Google Colab. Nah, lanjut itu yang pertama itu apa itu fungsi atau function? Nah, fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam satu blok dan diberi nama fungsi. Nah, fungsi dibuat untuk menghindari manipulasi kode yang sama secara berulang-ulang. Nah, yang kedua itu ada komponen utama fungsi di Python. Nah, sebelum masuk ke komponen fungsi Python, saya sebelumnya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Python. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer karena dirancang dengan fokus kemudahan membaca dan menulis kodenya. Nah, sintaksisnya itu dibuat sangat bersih dan sederhana hingga menyerupai bahasa Inggris sehari-hari, menjadikan bahasa ramah pemula terbaik. Gitu guys. Nah, berikut itu ada 3 poin yang penting untuk mendefinisikan Python. Ada efisiensi dan ringkas. Kode Python itu jauh lebih pendek dan tidak rumit jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti C++ atau Java. Kalian juga bisa menyelesaikan sebuah program dengan beberapa baris kode saja. Nah, yang kedua itu ada bahasa itu serba bisa. Nah, Python itu bersifat multi-platform, bisa berjalan di Windows, Mac, dan Linux. Nah, serta didukung oleh jutaan pustaka siap pakai gitu guys. Nah, yang ketiga itu ada andalan industri modern. Nah, Python itu merupakan fondasi utama di balik teknologi masa kini. Nah, mulai dari pengembangan kecerdasan atau AI, pengelolaan data, terus pembuatan situs atau web, hingga otomatis sistem. Gitu guys, singkatnya Python adalah kombinasi sempurna antara kemudahan untuk mempelajari dan kekuatan untuk membangun teknologi yang canggih. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan sedikit pengertian apa itu Python. Nah, lanjutnya itu nih kita lanjutin ya. Ada komponen utama fungsi Python. Nah, untuk membuat fungsi di Python ini kita menggunakan kata kunci def. Struktur utamanya terdiri dari ada keyword atau keyword def menandakan awal degradasi fungsinya. Nah, yang kedua itu ada nama fungsi, nama unik untuk memanggil fungsi tersebut atau mengikuti aturan penamaan variabel. Nah, yang ketiga itu ada parameter atau argumen. Variabel ini di dalam variabel di dalam tanda kurung. Nah, yang menerima input ke dalam fungsi ini tuh opsional. Yang keempat itu ada blok kode, instruksi atau perintah yang dijalankan saat fungsinya itu dipanggil atau ditulis dengan menjorok. Nah, yang terakhir itu ada return statement, mengembalikan nilai hasil proses fungsi ke baris kode yang memanggilnya. Ini tuh juga opsional. Nah, yang ketiga itu ada jenis fungsi berdasarkan parameter dan pengambilan nilai. Nah, fungsi tanpa parameter dan tanpa return itu hanya menjalankan perintah statis. Nah, yang kedua itu ada fungsi dengan parameter, menerima input data untuk diproses secara statis. Nah, kalau yang keempat tuh ada fungsi dengan return value. Itu tuh mengirimkan kembali sebuah nilai setelah proses selesai, sehingga hasilnya itu bisa disimpan ke dalam variabel atau diproses lebih lanjut. Jadi segitu guys, sedikit penjelasan teori dari saya, dan selanjutnya saya bakal praktekin di Google Colab guys. Nah, ini teman-teman, kita lanjut ke prakteknya di Google Colab. Nah, ini saya sudah ada sedikit contoh buat di materi ini.
Nah, yang pertama itu ada nama toko Itera, ada nama tokonya nih. Nah, nama ini tuh di bagian paling atas kan. Nah, itu terdapat variabel nama toko. Nah, ini tuh disebut variabel global. Tuh, sudah ada variabel global. Sehingga nilainya itu bisa diakses oleh fungsi manapun di dalam program ini. Nah, yang kedua tuh ada struktur nih, ada yang fungsi ini nih, yang fungsi dengan destring dan def parameternya nih. Ini tuh yang udah saya jelasin juga tadi. Itu ada di sini kan ada tulisan cetak headernya tuh kan. Itu tuh fungsi tanpa retur namanya guys. Nah, di sini tuh ada menggunakan default parameter itu yang ini nih, pembelian pelanggan setia. Itu artinya jika saat fungsi dipanggil kita tidak memasukkan nama pembeli, program akan otomatis menampilkan teks itu pelanggan setia. Nah, ada juga itu yang ini nih, Canter 40 nih, yang ini nih, nama toko Canter 40. Itu tuh untuk membuat teks nama toko otomatis berada di tengah garis pembatasnya. Nah, lanjut itu ada ini, fungsi dengan return value dan logika pencabangannya. Tuh, di sini tuh ada if, ada elif dan ada else. Nah, untuk menentukan diskon berdasarkan total belanjanya. Nah, di sini tuh jika belanja 200.000 dapat diskon 10, jika kurang dari 100 dapat 5%. Nah, dan di bawah tidak dapat diskon gitu guys. Nih, tidak dapat diskon yang terakhir. Nah, nih teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi itu yang ketiga nih, ada fungsi nih dari dev transaksi kasir. Ini itu main fungsinya atau fungsi utamanya. Nah, di dalam ini tuh terjadi perhitungan total awal. Nah, harga itu dikali jumlah panggilan fungsi diskon atau pemanggil fungsi diskon, pengurangan total bayar hingga mencetak hasilnya ke layar. Nah, yang lanjut tuh ini ada proses perhitungan lokalnya. Nah, di sini tuh ditambahin format OF untuk saat mencetak total bayar. Nah, agar angkanya muncul memiliki penanda ribuan, misalnya di sini tuh 250.000. Nah, sehingga struk belanja terlihat jadi terlihat, jadi muncul. Nah, demo eksekusinya itu di akhir program kita nih. Ini nih, di sini guys. Teman-teman, kita melakukan simulasi dua pembeli. Di sini tuh ada Andi contohnya dan Budi, untuk membuktikan bahwa logika diskon dan parameter fungsi itu berjalan dengan akurat sesuai dengan input yang diberikan. Nah, jadi ini teman-teman hasil dari contoh yang di atas ini nih, untuk membuktikan manipulasi string menggunakan Google Colab. Nah, di sini hasil struknya nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada total belanjanya, di sini ada diskonnya dan total membayarnya segini. Dan ini yang contoh pertama dan ini contoh yang kedua. Tuh, total belanjanya segini, diskonnya nggak ada karena tadi di atas tuh harus minimal tuh 100.000 dapat diskon 5%. Nah, di sini karena cuma total belanja 80.000 jadinya diskonnya 0, nggak dapat diskon. Nah, jadi nih struknya kayak gini teman-teman, tuh dari yang di atas. Jadi sekian prakteknya yang menggunakan Google Colab dari saya. Nah, teman-teman, jadi sekian presentasi dari saya. Tadi sedikit dari teori, terus prakteknya. Semoga kalian yang menonton mengerti dari penjelasan saya
Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang dipahami. Kita di sini sama-sama belajar dan saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.